Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari kelas 34 dengan judul proyek edukasi sejak dini tentang bahaya bullying terhadap kesehatan mental pada anak. Sebelumnya perkenalkan, saya Rafilham Ramadan dengan NIM 165241135 dari Fakultas TR. Saya Nisrina Zakiyah dengan NIM 1962439 dari Fakultas TIK. Saya Musdi Marisanto dengan NIM 165241127 dari Fakultas TIR. Nama saya Panji Mufri Zahid dengan NIM 165240131 dari Fakultas TIR. Proposal berjudul Edukasi Sejak Dini tentang bahaya bullying terhadap kesehatan mental pada anak sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dengan sila pertama dan kedua. Bullying adalah sebuah bentuk penindasan terhadap hak orang lain yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyakiti korban tersebut. Tindakan bullying bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua agama dan kepercayaan mengajarkan untuk menghormati dan tidak menyakiti sesama manusia. Perilaku bullying yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental kepada orang lain tidak sesuai dengan ajaran agama manapun yang mengajarkan kasih sayang dan pengertian. Dalam Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk menghormati martabat sesama manusia dan bersikap adil terhadap sesama tanpa adanya perlakuan yang merugikan orang lain. Tindakan bullying bertentangan dengan sila kedua Pancasila karena telah merendahkan martabat dan mengganggu kenyamanan orang lain. Bullying, baik bagi pelaku maupun bagi korban, merusak martabat dan kesejahteraan mental individunya. Hal ini tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena menyakiti orang lain, baik fisik maupun mental, karena tindakan ini melanggar hak asasi manusia. Mencegah terjadinya bullying artinya kita berupaya untuk menjunjung tinggi Pancasila, khususnya Pancasila sila kedua dan yang pertama. Karena kita berupaya untuk menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan orang lain dengan saling menjaga. Dalam program ini, kami mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di SDIT Imam Bukhari, agar mereka senantiasa untuk menjaga sikap mereka dan mengamali sila-sila Pancasila dalam kehidupan mereka. Setelah meninjau latar belakang terjadinya bullying, kami menemukan beberapa masalah yang mendesak. Pertama, perilaku bullying berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik anak. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang bullying menyebabkan kasus ini malah terjadi di kalangan anak-anak. Meskipun akar permasalahannya sudah dikenal, upaya penanggulangannya belum optimal dan belum ada solusi efektif yang ditemukan. Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah apa dampak negatif dari bullying yang harus mendapat perhatian lebih, kemudian mengapa bullying sering terjadi di kalangan anak-anak, dan apa cara yang paling efektif untuk mencegahnya, serta bagaimana menangani pelaku dan korban bullying agar bisa pulih. Dengan memahami masalah ini, kita dapat mencari solusi yang lebih baik. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan oleh teman saya, maka tujuan dari diadakannya kegiatan ini yakni yang pertama, melakukan penyuluhan langsung ke SDIT Imam Bukhari. Yang kedua, memberikan pemahaman dan menanamkan sikap anti-bullying sejak dini. Yang ketiga, menghadirkan solusi yang kreatif untuk mencegah perilaku bullying. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran anak-anak tentang bullying, mencegah bullying pada anak sejak dini. Diharapkan 75% dari total sasaran dapat memahami materi yang telah disampaikan dan menanamkan sikap anti-bullying setelah kegiatan ini berakhir. Pada 31 Mei 2024, Dinas Pendidikan Sumedang mencatat sebanyak 56 pelajar menjadi korban bullying. Juga pada 9 Juli 2024, seorang siswi di Sumedang juga menjadi korban bullying yang pelakunya juga masih di bawah. Artinya, kasus bullying masih kerap terjadi di lingkungan pelajar pada saat ini. Untuk mencegah hal tersebut terus terjadi, kita harus melakukan berbagai pencegahan dengan memberikan edukasi yang dapat menanamkan pada benak mereka sikap anti-bullying. Oleh karena itu, kami memilih SDIT Imam Bukhari yang terletak di Jatinangor sebagai sasaran utama dalam proyek Pancasila ini. Sebagai anak SD, pengetahuan mereka tentang bullying masih sangat minim. Inilah yang meyakinkan kami untuk menjadikan mereka sebagai target utama daripada proyek kami. Kami berharap dengan edukasi yang akan kami berikan, nantinya pola pikir sikap anti-bullying akan terbentuk dari dini, sehingga akan mengurangi kasus bullying yang terjadi di Sumedang, khususnya di daerah Jatinangor. Untuk mencapai tujuan proyek edukasi sejak dini tentang bahaya bullying terhadap kesehatan mental pada anak-anak, kegiatan ini dirancang dengan metode yang interaktif dan partisipatif. Berikut adalah rincian metode pelaksanaannya. Yang pertama, diawali dengan perencanaan dan koordinasi dengan sekolah. Langkah ini melibatkan komunikasi awal dengan pihak SD Imam Bukhari untuk mendapatkan izin dan dukungan dalam pelaksanaan proyek.
Selanjutnya, pengembangan materi penyuluhan. Materi ini mencakup informasi tentang definisi bullying, jenis-jenis bullying, dampak bullying terhadap kesehatan mental, serta strategi pencegahan dan penanggulangan. Yang terakhir, persiapan perangkat VR dan game edukasi. Tim akan menyiapkan perangkat virtual reality atau VR dan game edukasi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Dalam pelaksanaannya, kami akan melaksanakannya secara offline ataupun secara langsung. Metode ini dipilih karena penyuluhan secara langsung memungkinkan interaksi tatap muka yang efektif, sehingga anak-anak dapat lebih mudah memahami dan mendalami informasi tentang bullying dan dampaknya. Penyuluhan juga memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran anak-anak secara langsung. Dengan tujuan, ketika ini dilaksanakan, akan memberikan pengetahuan dasar tentang bullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental pada anak. Terdapat 4 metode yang akan kami lakukan. Pertama, pendekatan 5W1H. Menjelaskan apa itu bullying, jenis-jenis bullying, mengidentifikasi siapa saja yang berpotensi menjadi korban dan siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku bullying. Menyebutkan tempat-tempat yang paling sering terjadi bullying, misalnya sekolah, rumah, media sosial, dan lainnya. Menyoroti waktu terjadinya bullying dan cara penanggulangannya. Menjelaskan akar penyebab bullying dan dampaknya terhadap kesehatan mental pada anak. Menjelaskan dan ataupun menyampaikan cara pencegahan dan penanggulangan ketika terjadinya bullying. Yang kedua, kami melaksanakan penyuluhan secara langsung. Kegiatan penyuluhan di sekolah dengan cara kami mengadakan sesi konseling di SDIT Imam Bukhari secara langsung dengan interaksi tatap muka antara pemateri dan siswa menggunakan media visual seperti poster, presentasi, dan video animasi edukasi anti-bullying yang menarik perhatian anak-anak. Dan juga kami mengorganisasikan proyek menggambar tentang anti-bullying sehingga anak-anak dapat mengekspresikan diri mereka secara kreatif dan menyenangkan. Yang ketiga, kami akan menayangkan video animasi edukasi anti-bullying dengan memutar video animasi yang sudah disiapkan selama sesi konseling di sekolah agar anak-anak dapat belajar lebih banyak tentang bahaya bullying. Yang keempat adalah edukasi interaktif anti-bullying. Metode ini dipilih karena penggunaan teknologi interaktif seperti virtual reality atau VR dan game edukasi dapat meningkatkan keikutsertaan dan minat anak-anak dalam belajar teknologi ini. Teknologi ini memungkinkan simulasi keadaan nyata yang dapat membantu anak-anak memahami dampak bullying dengan cara yang lebih menarik dan mendalam. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dalam mengajarkan anak-anak tentang bullying melalui teknologi seperti VR dan game edukasi anti-bullying lainnya. Penjelasan metodenya adalah yang pertama, penggunaan VR dalam edukasi anti-bullying. Kami menyediakan VR tersebut dan digunakan oleh siswa untuk mensimulasikan situasi bullying secara virtual. Kedua, kami melibatkan siswa dalam skenario virtual sehingga mereka dapat mengembangkan respons interaktif dan metode proaktif dalam melawan bullying. Ketiga, mengadakan diskusi setelah sesi VR untuk membahas pengalaman dan pemahaman siswa tentang bullying. Yang keempat, penggunaan game edukasi anti-bullying dengan memperkenalkan game edukasi anti-bullying yang relevan dan sudah ada kepada siswa dalam menjelaskan anti-bullying tersebut. Menyelenggarakan sesi game di mana siswa dapat belajar lebih banyak tentang bullying sambil bersenang-senang dan memastikan bahwa game dipandu sehingga siswa memahami pesan yang disampaikan dalam setiap contoh game yang diberikan. Selanjutnya adalah evaluasi dan monitoring. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dengan memeriksa apakah tujuan tercapai. Metode yang kami lakukan adalah menggunakan kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner melalui web Google Form kepada semua guru yang ada di SDIT Imam Bukhari, yaitu sebanyak 57 guru. Dan sampel murid sebanyak 50-an. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman para guru dan murid terhadap bullying sebelum dan setelah penyuluhan. Kemudian, kami melakukan analisis data. Data yang mencakup jawaban dari semua pertanyaan yang diberikan kepada guru dan murid dikumpulkan secara otomatis oleh Google Form setelah kuesioner diisi. Pretest dilakukan untuk mengukur pemahaman awal guru dan murid tentang bullying sebelum penyuluhan. Sedangkan posttest dilakukan untuk mengukur perubahan pemahaman setelah penyuluhan. Hasil pretest dan posttest dibandingkan untuk menilai peningkatan pemahaman. Analisis statistik dapat digunakan untuk menentukan signifikansi perubahan pemahaman yang didapatkan dari menganalisis persentase jawaban yang benar dan salah, serta peningkatannya. Hasil analisis ini membantu menilai efektivitas program penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bullying.
Kemudian untuk proyek Pancasila ini kelompok kami sudah menyusun jadwal kegiatan dan terdiri menjadi 3 bagian. Pertama adalah persiapan. Untuk persiapan sendiri terdiri dari perencanaan dan koordinasi dengan sekolah. Kemudian ada pengembangan materi penyuluhan, pembuatan video animasi, dan persiapan perangkat VR games edukasi. Untuk persiapan sendiri dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 28 September. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari sesi penyuluhan di sekolah, pemutaran video dan kampanye anti-bullying, sesi edukatif lewat VR, dan sesi edukasi menggunakan game. Hal ini dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober. Dan terakhir ada evaluasi. Untuk evaluasi sendiri dilakukan dengan mengirimkan kuesioner kepada target dan melakukan analisis data. Hal tersebut dilakukan pada tanggal 2 sampai 12 Oktober. Kemudian kami akan membahas tentang RAB. Untuk RAB sendiri kami sudah membuat 3 jenis RAB. Namun kami akan menggunakan RAB yang realistis. Yang pertama terdiri dari transportasi, kemudian honor narasumber, kemudian konsumsi narasumber, studio animasi, hadiah, VR box, pensil warna, kertas gambar A3 dengan total RAB adalah Rp852.800. Mencegah terjadinya bullying merupakan salah satu bentuk dari perjuangan kita dalam mengimplementasikan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam pelaksanaan dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik. Harapannya setelah program ini berhasil dilaksanakan, pemahaman anak-anak tentang bahaya bullying dapat bertambah dan terimplementasikan oleh mereka di kehidupan nyata sehingga kasus bullying dapat berkurang. Terima kasih.